Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, pada pagi hari ini kita melaksanakan CHBN. Ini adalah programnya pagi dari seluruh SKPD. Bukannya kita bersama seluruh SKPD di Labuan itu dalam satu bulan itu 2-3 kali saya untuk menggunakan nilai-nilai agama di aparatur negara, sehingga ketika kita berpuasa ada pernyataan tadi saya sampaikan ini untuk bisa menghidupkan, karena jarang kalau tolong dengar nasihat sekali-sekali itu kadang iblis juga semakin gencar dengan orang. Jadi untuk kantor selamat itu kali kita penting. Nah, program ini itu dari dulu sekolah ini, setelah itu bahkan cuma proses setahun itu kami setahun ini sehingga Pausman itu yang mencari ada di cuma beberapa bulan dengan semua. Nah, ini kalau di masa ini melakukan proses dan itu enak sekali karena pesan-pesan moral yang disampaikan oleh Ustaz ini, karena Ustaz yang hadir juga berpengalaman dalam menyampaikan ilmu agama. Dan setiap saat itu kami ditanya bersama sedikit kemarin juga di desa di kota desa itu Pak Bupati juga sudah buka kegiatan PMBS untuk aparat desa juga. Jadi mohon bekerja sama bapak-bapak dan ibu dengan program PMBS dari Pak Bupati juga berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan, sehingga dalam proses kehidupan kita ke depan itu budayanya agama itu ada dalam diri kita. Dan ingatkan ini Ustaz sampaikan pada saat di dalam kubur kalau salat amal itu berarti salat perjalanan orang sampai masyarakat salat akan orang tahu kalau sudah masih mudah-mudahan dan karena emosi juga kan masih ada orang karena mudah-mudahan itu semoga juga dia kemarin boleh kita membuka tapi untuk meningkatkan itu atau agama pengen terus untuk membuka dengan saya paling pada sekali daya itu bagus. Cuma sekali majus, alhamdulillah pagi ini sekali majus kurang lebih berapa tahun ini sekali majus. Tes tadi alhamdulillah semua tahun ini baru tadi kita sudah dua karena semakin banyak yang sunnah itu sudah tahu amalannya yang Allah dari mama kalau bisa barangkali itu saja pesan-pesannya saya sampaikan. Selanjutnya bersama-sama berjalan terusnya yang akan disampaikan oleh para ustaz ini untuk menyampaikan tausiah itu sesuai jalannya cukup tinggi, karena saat ini juga dulu masih di pondok Bayorok di Makassar, di Sungai Bayorok kemarin pondok kami setelah itu baru yang pondok ini kan Ustaz Nasir punya Nasir kan di televisi tidak keluar, berarti orang tua harus keluar televisi pengalaman syuting ada televisi dan masuk penceramah di televisi kalau main lebih apa yang dijual di masyarakat dan umat itu barangkali saja keselamatan yang saya kurang lebih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, man yarfa'ullahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, kesempatan, umur yang panjang sehingga kita masih hari ini bisa masih banyak beraktivitas. Aktivitas ini tidak lain berniatkan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat saja, haji, umroh, tapi selalu bentuk aktivitas kita dengan niat kita mencari dari Allah, baik menafkahi keluarga dan sebagainya. Maka itu bagian daripada ibadah Allah, bagian kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa marilah kita kirimkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum menyampaikan materi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Camat yang telah memberikan waktu luang kepada saya untuk menyampaikan materi ini guna untuk pribadi saya serta untuk kita semua agar kita berada di atas jalur Islam. Siapa sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia wajib mau tidak mau, suka dan tidak sukanya, dia harus mengetahui agamanya sendiri. Pelajaran yang saya ambil adalah kebanyakan mengutip perkara-perkara fikih, yaitu karena terpenting, ya. Karena kalau kita menyampaikan sesuatu itu pasti orang bertanya hukum-hukum, ya. Kalau ikut materi saya, insya Allah kalau kita masih ada agenda terus, saya akan sampai bab ke bab sampai dengan bab sholat. Kenapa sampai saya tidak menjelaskan dulu materi sholat? Karena dasarnya ini dulu, taharah. Bab masalah at-taharah, ya. Karena para ulama fikih itu menuliskan sebelum kitab mereka tentang perintah sholat itu taharah dulu. Imam Bukhari, imam yang lain, Imam Syafi'i yang lain, itu kitab taharah. Karena kalau orang langsung mewajibkan melaksanakan sholat atau puasa, dasarnya ini tidak bisa, maka bisa jadi sholatnya batal. Ada orang misalkan dia janabah, dia hanya wudu tidak pakai mandi, dia sholat, bahkan di sholat ini juga tidak sah. Ya, jadi harus sebelum sampai menyampaikan materi-materi berikutnya, saya pembahasan materi ini dulu, masalah taharah. Ini juga disampaikan kepada para majelis ilmu, kemudian juga dengan di Azikra ya kemarin Azikrullah. Para ibu juga di sini yang bersepakat. Baik, kita masuk ke bab pertama itu masalah taharah. Ada 3 pelajaran, ya. Ada 3 pelajaran dalam kitab ini. Yang pertama adalah hukum taharah wa bayaniyah, penjelasan hukum taharah dan penjelasannya. Yang pertama adalah hukum taharah. Hukum taharah at-taharah itu wajibatun bil kitab wa sunnah. Jadi taharah itu kita selama ini taharah itu bukan maunya kita, mau dulu mau buat, tapi diatur dalam koridor Islam. Yang pertama adalah diatur dalam kitab dan sunnah. Firman Allah surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam kondisi junub, fatahharu, maka hendaklah kalian bersuci. Junub itu baik perempuan, junub itu baik itu laki-laki dia mimpi basah, atau dia berhubungan suami istri, atau laki-laki yang berubah itu mimpi basah saja. Kemudian bagi wanita itu dia haid atau dia nifas, ya, panjang. Nanti ada penjelasan tersendiri tentang masalah hal-hal tersebut. Walaupun junuban fatahharu, jika dalam kondisi junub, hendaklah kalian bersuci dulu. Kemudian itu surah Al-Mudaththir
kita karena kita belum bertobat. Kemudian itu kalau kita misalkan masih berjenazah, kemudian kita melaksanakan sholat tanpa bersuci, maka juga Allah tidak mencintai orang-orang yang seperti itu. Dia bersuci baru Allah cinta. Nanti ada penjelasan berikutnya. Kemudian itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad Abu Dawud rahimahullah taala, kata Nabi, "Miftahus salat itu kunci salat itu harus bersuci dulu." Ya, kunci salat harus bersuci. Kemudian hadis lain ada mengatakan begini, "La tuqbalu salatu bi ghairi tuhur." Salat itu tidak akan diterima tanpa dia bersuci. Di sini kaidah Nabi menggunakan tanwin. Salatun bukan pakai alif lam. Salatun itu berarti salat apa saja. Dia mendefinisikan sesuatu yang umum. Salat apa saja? Salat duha, salat tahajud, salat 5 waktu. Kalau saya kepala tanpa dia bersuci, maka salatnya tidak diterima. Kemudian itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang lain, "At-tuhuru syatrul iman." Kebersihan itu bagian daripada keimanan kita. Ya, kebersihan daripada keimanan kita. Jadi agama kita ini mengatur dalam segala bentuk-bentuk kehidupan kita. Ya, bukan saja tentang sholat, tapi semua diatur. Sampai luar untuk dalam diatur. Yang berikutnya, bayanul penjelasan tahara. Tahara itu terbagi menjadi 2 bagian. Ya, ulama fikih mengatakan ada 2 bagian. Az-zahiratu wa batinatun. Tahara itu ada yang dinamakan dengan zahirah yang nampak dengan yang tersembunyi. Kesucian yang nampak dengan kesucian yang tersembunyi. Fatahara batinah ini. Kesucian yang tersembunyi yang orang tidak pernah tahu, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tathhirun nafsi min adari dan wal ma'asiyah. Caranya adalah membersihkan jiwa dari bentuk-bentuk dosa dan kemaksiatan. Ya, kita tidak bisa melebarkan masalah ini, tinggal kita mengintrospeksi diri kita sejauh mana kita sudah melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa ini. Caranya adalah membersihkan jiwa dengan cara apa? Para ulama mengatakan bitaubatil shadiqati min kulli dzunub dan ma'asi. Dengan cara itu adalah kita bertobat dengan jujur, ya, dengan jujur dari segala perbuatan dosa dan kemaksiatan. Saya ulangi lagi, Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan jiwa. Lalu membersihkan batin ini juga menyangkut dengan masalah hati kita, ya, hati kita. Para ulama mengatakan membersihkan jiwa atau hati juga itu wa tadhhirul qalbi min aqdari syirk wa syirk. Seseorang itu membersihkan hati dalam perbuatan kotoran kesyirikan. Ibu tahu nggak kalau kesyirikan itu? Kesyirikan tahu ya? Tahu itu membuat niat-niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menyangkut dalam perkara tauhid dan akidah. Ini masalah bagian hukumnya. Seseorang itu harus membersihkan hatinya dari perbuatan kotoran syirik dan keraguan, wasyik keraguan, wal hasdi kedengkian, wal haddi iri hati, wal julli ya penuh kedengkian, wal ish tipu daya itu kemukoya. Itu dihilangkan dulu. Wal kibr, seorang itu menjauhkan sikap hatinya dari segala kesombongan. Wal ujub, berbesar bangga diri. Wal riya, wasum'ah, menjauhkan diri dari perbuatan riya. Riya itu ingin puji-puji. Mau puji-puji, mau dihormati, mau di apa tadi. Kemudian sum'ah itu menceritakan kalau dia punya bentuk-bentuk hebat-hebat besar. Boleh kita lakukan itu sebenarnya kalau ulama kalau kita mencari diri bagian kita, dia bisa menyangkut riya terkecuali kita ada ujub di situ. Tapi kalau kita menceritakan saya akan bantu sekian-sekian, kemudian ada orang lain termotivasi saya harus ikut itu boleh. Ya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu dalam la hasada illa ibnatain. Tidak boleh kalian bikin hanya 2 saja. Yang pertama seorang diberikan harta lalu sudah berinfak. Orang lain sudah berinfak. Saya juga harus lawan bantu. Itu boleh. Kemudian itu seseorang yang baca Quran lalu orang lain lihat dia bisa baca Quran ya sekian juz sekian itu saya masa tidak bisa. Badan saya sehat, kuat, mata saya normal, masa tidak bisa melawan dia. Itu boleh. Itu yang dibolehkan dalam agama kita. Yang dilarang adalah di sana ada jabatan. Cari buku, bagaimana menghajar dia cuma 5 mati. Misalnya begitu. Itu tidak boleh. Dia sudah bermobil, bagaimana? Ampun takut jalannya seperti dia lewat. Itu tidak boleh. Ya, itu harus dihilangkan dulu masalah apa
keikhlasan, mencintai kebaikan, dan mencintai sopan santun dan kejujuran, ya, dan juga tawadhu, rendah hati. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, ya rendah hati lagi. Sifat mengalah harus ke depan. Orang fitnah kita, orang ini kita harus tetap kita tenang. Itu mental kita yang kuat, bersikap rendah hati, tawadhu. Dengan cara apa? Wa irada wajhillahi ta'ala bi kulli wal amal shalih. Dengan cara mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatan niat dan juga amal yang saleh, ya. Tapi kalau kita hanya ini, misalkan ini kita hanya niat baik tapi tidak dengan sholat juga, tidak besar ilmu juga, saya rasa manusia kita tidak kuat. Ada orang ikhlas, ya, tapi dia tidak kuat sholatnya, maka juga amal dia punya ikhlas. Jadi harus memang kita kuat, karena hidup ini banyak ujian-ujiannya, terutama ujian-ujian dari pihak Allah, ya. Pihak Allah itu suka untuk mengunjing-unjing, ya. Itu kita harus menjauhi sikap ini, ya. Itu masalah batin yang tidak pernah nampak. Sekarang itu taharatul zahirah, kebersihan yang nampak. Apa kebersihan yang nampak? Membersihkan yang nampak. Huwa taharatul khatfu wa taharatul hadath. Membersihkan itu kotoran dan juga membersihkan hadath. Kotoran itu mungkin kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing misalkan, kotoran suatu benda yang hidup lah, ya. Yang menjijikan itu membersihkannya itu namanya kotoran. Wa taharatul hadath, dengan cara membersihkan hadath, ya. Membersihkan hadath. Nah, para ulama mengatakan di sini, ulama fikih, wa taharatul khatfi takun bi izalatin najasi bil ma'tuhur, ya. Cara membersihkan itu kotoran itu dengan cara menggunakan, yaitu menghilangkan najis dengan cara menggunakan air yang bersih. Air yang bersih itu yaitu diantaranya yang membersihkan benda itu adalah yaitu pakaian sholat, badan seorang yang sholat dan tempat sholatnya. Jadi kalau ada kita sholat ada bentuk kotoran di situ, jangan sholat, kita bersihkan dulu. Kalau kita sholat, kita belum bersihkan taharah di situ. Allah belum bersihkan dulu. Bukan tempat sholat, tapi rumah kita juga. Kita halaman kita, ya. Ini juga memang kadang-kadang itu harus butuh mental yang kuat untuk kita lagi bekerja. Ya. Yang berikutnya itu adalah taharatul hadath. Taharatul hadath itu bagaimana cara seorang itu membersihkan hadath dengan cara apa? Wudu, wal ghusl, mandi janabah, wa tayammum. Tadi saya kasih materi masalah di sekolah itu sampai di bab al-ghusl, mandi janabah. Ya, mandi janabah. Dengan cara kita membersihkan hadas itu dengan cara berwudu, membersihkan mandi, kemudian dengan tayammum. Itu 3 dalam Islam, ya. Membersihkan hadas itu wudu, mandi janabah dengan tayammum. Nah, at-tahara terbagi menjadi bagian. Tahara itu terbagi menjadi bagian, yaitu adalah al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlaq. Ibu air mutlaq ini harus tanya kepada yang ibu, ngantuk-ngantuk ini. Halo ibu. Nah, air mutlaq itu ibu tahu nggak air mutlaq? Air yang murni apa saja? Hujan. Oke. Air parigi. Apa lagi? Air laut. Oke. Kemudian ini penting, ya. Jadi al-ma'ul mutlaq yaitu adalah al-baqi ala asli khilqatihi bihaythu la yukhalifu syai'un wa yafaqu anhu ghayra. Air yang murni yang tidak bercampur baik dengan najis atau dengan kesucian. Air wudu tidak boleh bercampur dengan air yang suci. Misalkan air suci itu kita sudah jelaskan, ya, keamanan beberapa jenis tadi. Air yang suci itu misalkan air wudu, air putih dicampur air kelapa, air teh, air kopi, sirup. Air itu dia suci tapi tidak disucikan untuk berwudu. Oke, bisa dipahami, ya? Nah, ini pelajaran penting. Yang sebetulnya di kebun karena air, bingung bagaimana caranya. Kemudian yang berikut air mutlak itu adalah, ya, air sumur. Tadi disebutkan air sumur, air mata air, kemudian itu air terjun, air sungai, air es. Air es yang di kulkas, ya sudah mencair, mau pakai wudu, tidak ada air, bingung cara ada air es, pakai air es karena dia masih suci, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Kemudian itu air laut. Air laut juga air itu air suci. Walaupun itu sini ada kotoran di situ, tapi banyak kesuciannya di situ, ya. Jadi air, karena dia pergantiannya bisa air surut, air pasang, ya. Jadi dia suci air kondisi seperti itu. Lalu ayat-ayat itu dibicarakan dalam Quran. Surat Al-Furqan ayat 40. Ayat 40.
dari langit berupa air yang suci. Air itu sudah, ya. Air turun dari langit itu sudah. Air hujan, air sumur, mata air laut. Ini dalam surah Al-Quran. Ya, jadi kalau baca ayat ini, ya. Makanya saya mohon dulu, saya tidak mau terlalu banyak apa-apa ada baca Quran, tidak usah kita. Saya lebih banyak mengkaji fikih. Saya lebih banyak mengkaji fikih, ibu banyak lebih memahami tentang hukum Islam, ya. Karena kalau kita baca Quran, kemudian ibu tidak bisa memahami, ya. Mungkin memahami ada, tapi mungkin saling kita melengkapi agar kita bisa tahu bersama. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, al-ma'u tuhur, air itu bersuci. Air apa saja dia suci? Illa at-taghayyara rihuhu aw ta'amuhu aw lawnuhu bin najasah. Tahdutsu fihi. Air itu bersuci kecuali air itu dia bau dan rasanya sudah berubah, ya, atau warnanya sudah berubah dengan sebuah najis. Misalkan dalam kamar mandi apa, airnya masih putih, tiba-tiba ada orang buang air, dia sudah berubah, air tidak bisa dipakai lagi, najis, tidak boleh dipakai. Kemudian atau air yang suci dia sudah berubah dengan sesuatu yang sirup, misalkan warnanya hidup, tidak bisa lagi dipakai untuk dia bersuci. Yang berikutnya itu adalah selain air yang kita bisa pakai untuk bersuci, rupanya itu adalah tanah juga bisa pakai untuk bersuci. Berarti yang berarti kalau dari kebawah ada sesuatu bencana, misalkan tidak ada air, kemudian sholat tidak ada air, pakai tanah. As-sa'idu thahir, tanah yang suci itu adalah tanah yang suci di atas permukaan bumi, berupa pasir, berupa batu, kemudian itu tanah bongkahan atau tanah yang dibakar. Kok bisa Ustaz? Ya, karena Nabi kita mengajarkan begini dalam hadisnya, Ju'il tulli ardun masjidan wa tahuran. Allah menjadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan sebagai kesucian. Bagi kita istimewa daripada negeri yang lain. Ya, diberikan syariat oleh Allah, diberikan keringanan juga. Diberikan puasa, diberikan keringanan untuk berbuat dalam kondisi sabar misalkan. Jadi agama kita ini mudah. Jadi kalau kita tidak ibadah, itu kita nanti dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 perkara akan ditanyakan di hadapan Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah berdosa 2 kali karena judul Arab sampai mereka ditanya oleh perkara. Umurnya selama umur begini anak berapa? Kalau masa muda kita hanya bermaksiat, mati kita dibangkitkan yang bermaksiatan kita. Harta yang kita dapatkan cuma tutup di bawah tutup tidak pernah berinfak misalkan, akan ditanya juga. Semakin banyak harta yang kita dapatkan, semakin banyak progres yang kita dapat, ditanya juga itu. Jadi kita ini memang serba bingung. Makin banyak harta kita ditanya. Tidak punya miskin juga, ditanya untuk apa yang bisa itu. Ya Allah servisnya, iya. Tapi bergunakan ibadah enggak? Ditanya juga. Ya, akan ditanya. Berikutnya, ya, tanah yang suci pakai untuk berwudu. Kalau kita menggunakan itu, para ulama mengatakan inda adil ma atau adil jaza al-istimbalil marad. Jika seorang itu dalam kondisi dia lemah, kondisi dia tidak mendapatkan air, atau kondisi dia dalam kondisi sakit, dokter kasih vonis, jangan dulu ya mandi karena ini masih sekian panas terlalu. Misalkan mau sholat gimana? Ya pakai tayamum aja. Jangan boleh kena air wudu nanti menggigit, pakai tayamum. Nanti kita bahas mengenai masalah tayamum. Nah, hal ini dilakukan. Kenapa kok bisa pakai tayamum? Ya karena surah An-Nisa Allah menyatakan dalam surah 43, walam tajidu ma'an faytamma mas'aidan. Ya. Jika kalian tidak mendapatkan air, maka ya hendaklah kalian bertayamum menggunakan tanah yang suci. Tanah yang suci itu yang berupa pasir. Ini boleh dipakai. Nanti kita ajar dalam bab tayamum. Kemudian itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna su'ida thayyibah at-tuhur muslim. Sungguhnya tanah itu akan mensucikan seorang muslim. Wa lam yajid ma asyara sinin. Jika seorang muslim tidak mendapat air selama dengan 10 tahun. Masya Allah. Selama 10 tahun itu kita tidak bisa mendapatkan, kita bisa masih bertayamum. Ya, tapi tidak mungkin lah ya. Allah masih berikan kita kemampuan, masih banyak air. Ini luar biasa diberkahi. Semakin banyak rezeki yang masih kita tunda, semakin banyak berkah kita yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa bisa pakai tayamum? Karena ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-As mengatakan, ya, dia menceritakan bahwa dia dalam kondisi janabah. Dia bertayamum dalam kondisi dia barang kelainan. Dingin sekali malam itu. Lalu dia menggunakan
bertayamum. Hal ini diceritakan kepada Nabi, maka Nabi membolehkan hal ini untuk dia bertayamum. Yang terakhir, tadi masalah kesucian sudah, menggunakan benda-benda suci sudah, kemudian terakhir itu adalah penjelasan masalah najis. Apa itu najis? Najis itu adalah al-farid bin al-fardun adami yang keluar dari dua jalur anak cucu Adam. Mohon maaf, jalur belakang kemudian perempuan, laki-laki dan perempuan, belakang dan depan, di antaranya ada uzra, darah, misalkan darah air misalkan, atau nifas, al-bauli, ya, al-kencing, madrin, atau air lendir, cairan dari kemaluan, atau batin, sesuatu yang keluar dari yang terputus, kencing, atau mani. Sebagian para ulama tinggi mendefinisikan ada sebagai air mani, sperma najis, ada yang tidak suci. Saya berpegang teguh dengan mani itu dia suci, mana suci. Kemudian itu berupa sesuatu begitu pula yang berupa najis adalah sesuatu air kencing dari kotoran bigal. Kotoran bigal itu mungkin di zaman dulu itu banyak kayak gula kecil, keledai. Itu banyak kotoran-kotoran di sini namanya waras atau arwadi, itu namanya juga kotoran dari bigal. Kemudian itu lagi bahas aklu lahmi. Kemudian juga hewan yang tidak makan dagingnya tetap dia najis. Ya. Begitu pula dengan darah atau bisul atau muntah yang sudah berubah, maka itu juga merupakan najis. Kemudian itu hewan-hewan yang boleh dimakan, ya, hewan-hewan yang boleh dimakan, maka kotorannya juga itu berupa najis. Kata para ulama, illa yuruna indulhat, kecuali itu kulit, ya. Kalau kulit hewan itu disamak, maka itu suci. Kulit buaya, ya, mungkin kulit ular, itu kalau dia kita jijik. Tapi kata Nabi, ayyuma ihadun dudukan fakada tahura. Hewan apa saja ketika disamak kulitnya, maka dia suci. Ya, di sini karena di sini menggunakan kasratain, itu hewan apa saja. Kalau dia menggunakan alif lam, kita tidak maksud ada beberapa hewan, tapi ini hewan apa saja ketika dia disamak, ya, di kulitnya dikupas, maka dia suci, ya, tidak haram maksudnya. Dia itu suci. Ini saya juga sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau mau ada, masih ada jam, mau diskusi, boleh kita diskusikan. Yang penting kita tidak bisa lewat dan 20 menit. Yang ada jam kerja juga kamu. Silakan Pak. Apanya? Ada. Pak. Saya. Terima kasih. Pak. Apa yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga apa yang disampaikan yang menjadi hubungan buat kita dan mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ustaz ada hal yang perlu dipertanyakan terkait dengan penyampaian tausiah tadi. Ada. Tapi ini sedikit keluar dari tahan Ustaz dan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz, ketika seorang manusia meninggal, amal yang dihitungkan sholat. Apabila sholat seseorang itu baik, maka baik pula amal yang lain. Bagaimana jika orang itu suka baca Quran, suka sedekah, bukan berbuat baik, apakah itu bisa dijadikan maksudnya DP tamin untuk DP di akhirat nanti begitu Ustaz? Iya. Kalau dia rajin sholat, misalkan sholatnya sudah diterima, misalkan gitu ya. Bukan misalnya dia ini, misalnya kalau seseorang meninggal kan yang itu amal sholatnya, yeah. Tapi misalnya seseorang ini dia sholatnya jarang, tapi dia sedekahnya bagus, baca Quran dan lain-lain. Apakah itu bisa jadi DP? Maksudnya jadi DP pegangan atau DP waktu dia meninggal nanti Ustaz? Ya, yang jelas sebenarnya kita masuk bab sholat, cuma saya ringkas saja. Yang jelas itu ditanya lagi masalah orang tersebut, dia tinggalkan sholat apa? Sengaja atau dalam kondisi dia sakit? Kalau dia sudah tahu ketentuan hukum Islam itu wajib kewajiban sholat sesuai dengan Allah Subhanahu wa aqimus sholata inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta, sudah ditetapkan maksudnya, dia mengingkari dengan sengaja, dia berdosa. Dan dia berdosa, dia bisa katakan kufur. Kufur, bisa kufur. Jadi kufur, silakan kata kita masih muslim, tapi Allah berkata aku kita sebagai seorang muslim. Oke. Yang kemudian itu
kalau dia misalkan melakukan rajin sholatnya, rajin sedekahnya, dasarnya tidak kuat, tidak tolak juga. Karena kan sholatnya pertama kali diterima. Kalau dia tidak sholatnya gagal, ya sudah tidak Al-Qurannya, sedekahnya, no way, sudah tidak ada lagi. Jadi harus sholatnya dipertahankan. Karena kita masuk dalam babak sholat. Kemudian itu sholat itu ada seorang itu datang kepada Nabi, dia protes. Saya tidak mau sholat, saya tidak mau sedekah, dan saya tidak mau apa saja. Kata Nabi, kita tidak mau sholat, tidak mau, katakanlah tidak mau sedekah, amalan-amalan lain. Lalu dan masukkan di jalan apa? Kan begitu. Jadi orang ini, makanya dia bilang kita tuan-tuan selama hidup di tersisa ini, Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah bilang bertobat dulu. Tobat itu maksudnya tadi saya sebutkan. Tobat itu seorang itu betul-betul bertobat. Sholatnya bolong-bolong, saya bertobat untuk berazam untuk sholat betul-betul tidak pernah terputus. Kalau sholat masih bolong-bolong, Allah belum cinta itu. Dipahami ya? Karena sini Allah menggunakan inna itu Allah bersumpah di situ. Kalau baca Quran baca inna anna itu sumpah Allah di situ. Wallahi laqad itu Allah sumpah di situ. Menekankan. Oke lagi, ada lagi Bu. Nah kita masuk selanjutnya dalam babak sholat itu. Saya tanya sedikit. Oke. Terkait dengan najis ini, dengan keadaan pendapat ini itu karena najis itu oke di dalam ada yang lain itu bahwa bukan cicak ini kan tempatnya ada di ya. Jadi ketika kita itu ngomong terus masih tidak pertama. Maka itu membatalkan. Satu dua lagi, saya bilang tadi bahwa binatang yang saya untuk itu tidak sementara di ketentuan yang lain bahwa binatang yang bertaring tidak bisa itu tidak bisa atau sebenarnya tidak itu apakah itu juga dalam pandangan agama itu benar atau Ya betul Pak. Hewan yang bertaring sebagian para ulama fikih bermazhab. Iya, ular itu jelas dia memang buas. Tapi itu dagingnya. Tapi kalau kulit di sini innama ihadun, kulit apa saja? Kulit saja. Kalau daging tetap haram. Ada orang katanya makan buah yang misalkan ya, bertaring. Dia makan orang yang sebagainya. Saya ada mengatakan boleh, ada beberapa saya nanti ketemu Dabinya baru saya menjalankan secara jelas. Karena memang ini perkara hukum saya tidak bisa berfatwa sendiri. Insyaallah kalau itu memang menurut kalau kita makan sesuatu bertaring ragu-ragu kata Nabi dak mayuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukan kalian. Ada sesuatu hewan itu namanya dab itu kalau tahu sini seperti suah-suah ya itu kalau di sana di Arab Saudi para pasir itu kan dia di dalam pasir itu kalau tahu itu seperti ya menjadi ditarik dari pasirnya, tapi orang itu makan cuma makan bunga-bunga, dia tidak makan daging. Nah itu pernah ditawarkan dulu para sahabat pada Nabi waktu itu Nabi tidak mau makannya, Nabi cuma diamnya Nabi itu berarti takdir itu berarti Nabi juga tidak mengatakan itu haram, tidak mengatakan bukan makruh, tapi mungkin mubazir. Makanya para sahabat sampai hari ini maka protestan hari ini mereka masih memakannya itu buahnya itu. Bukan sesuatu namanya dam. Dia seperti kayak ini suara terus ini kan dia warna coklat. Tapi di sini warna hijau, bersama warna coklat. Itu bisa dia nanti di YouTube itu dam. Itu namanya seperti sos begitu. Selalu dia itu kayak. Tapi Nabi tidak memakannya. Nabi juga tidak mengatakan itu haram, tidak mengatakan juga makruh. Dia diam. Diamnya Nabi, para ulama mengatakan itu. Beliau tidak mengatakan. Jadi kalau makan boleh makan. Kalau kita makan boleh. Kalau secara medis diteliti saya pernah tidak masalah dia mengandung apa namanya? Kayak protein kan begitu. Bukan diteliti ya hewan itu. Tapi saya dulu karena kalau teliti kayaknya itu dari sesuatu begitu. Tapi dia tidak makan hewan.
kalau kita sementara sholat, ketua kita batalkan saja sholat kita, balik. Kita keluar dari para barisan itu. Jangan kita sholat dalam ada kondisi najis. Nanti baru kita ulangi kita punya sholat. Apa? Sholat kan politik, ketua bersatu. Iya. Ada nanti aturan kita kalau tetap para cara sah nanti bahas sholat itu selanjutnya. Ya, jadi memang kalau kita sholat di saat itu memang kalau kita keluar saja, kita keluar dari tidak memutuskan sah. Ya, cuma kalau orang belum paham, sama dia diberi aliran baru dia. Jadi masalah besar. Jadi memang ada tanda kaidah yang kondisi pada waktu itu. Misalkan kalau kita mau kenal itu kita di depan, kita sudah batal. Cuma lebih banyak fitnahnya, musibahnya. Wah ini kalau kita ini najis, batal ini. Tapi kalau saya keluar nanti jadi huru-hara di kampung bagian saya. Sholat saja, dia mungkin baru sholat ulang mungkin di belakang. Nanti ada berkah kalau kita menjelaskan pelan-pelan. Kan begitu metode ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Insyaallah mungkin. Ada yang lain? Ada satu. Oke, boleh. Satu ya Ustaz. Ini tentang apa? Najis ada. Ya, misalnya buang air kecil dan wudhu di kamar mandi itu bisa atau tidak Ustaz? Hukumnya makruh. Itu nanti penjelasan bab wudu sih. Nanti kita masuk bab wudu semua. Dulu nanti kalau saya menjadi taklim di sana, saya banyak akan pasti masalah ini. Nah, makanya saya tidak mau lagi belajar Quran. Kalau belajar Quran jadi guru sudah. Kalau saya belajar Quran, kita ulang-ulang terus. Jadi saya bahas masalah ini. Jelasin hukumnya makruh. Boleh dan hukumnya makruh. Makruh itu sebagai perkara dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita secara kata prosesnya kan sudah campur dengan ada dapat, ada prosesnya. Ini kondisi. Kalau misalnya prosesnya misalnya dia bersih, sering kita bersihkan, mungkin makruh, itu pun makruh, tapi mungkin kondisi darurat lah, seperti itu. Kalau ada pengaruh lain jadi apa dulu yang lain. Tapi hukumnya para ulama ini mengatakan dia makruh. Yang satu ada nanti perceceran dia perlu punya banyak. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah berikan. Najis ini. Karena kadang kan tiba-tiba itu laki-laki ini kan contoh laki-laki selalu orang melakukan itu kucing bawa diri. Kalau darurat itu pokoknya di mana saja itu udah bawa. Toh? Kan bagaimana tidak? Kita baru biasa karena ketika ada yang biasa ada di celana itu Ya, batal pakai sholat tadi kan dijalankan dari batal. Tapi hukumnya ini bawa diri itu berarti haram atau Ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan tadi itu, ada yang mengatakan setelah yang Nabi izin berdiri, ada yang mengatakan juga Nabi izin berdiri dalam kondisi darurat. Kalau dalam segi medis, alat itu kita dulu, saya tidak tahu dulunya seperti apa. Tapi memang lebih bagus kita dulu. Tapi kalau darurat, memang dicor. saya bawa ada yang ulang sama mengenai yang tadi kan ada hadis yang bilang dia kubur tuh dia dapat siksa tuh memang karena dia kencing tuh dia dapat istijah begitu pas itu dia hukumnya memang sama dengan mungkin kan otomatis ini memberi itu kalau tak baik kan tambah cebol. Beda konteksnya. Jadi memang kalau dasi saya pernah selama hidupnya tidak pernah bersihkan kencingnya. Kemudian itu suka kalau sudah mengubah misalnya, suka menjatuhkan misalnya, itu. Kemudian kalau dia perkara dia tidak air kencing menetes, itu kita bersihkan ganti pakaian kita kalau sudah ini. Kalau tidak ada pakaian kita masukkan air saja bersihkan sehingga hilang rasa bau yang wangi. Oke. Sementara air ini sudah jalan, harusnya semua di negara yang ada itu cuma air yang kira-kira bisa dibantu Dengan kondisinya, kalau misalkan itu berdaya sama sekali, itu
penggunaan air itu tidak ada sama sekali berbentuk hukum tayamum bagi kita. Kan tayamum kan dalam kondisi tidak ada air atau dalam kondisi sakit. Tapi misalkan berjalan bertamasya misalkan di pulau, tidak ada sumur di situ, tidak ada kawatan misalkan, hanya air yang kita minum setiap hari. Jam sholat misalkan, ya maka ada air laut misalkan, kita pakai air laut ganti air tawar. Tapi kalau sama sekali tidak ada air laut, ya kita pakai tayamum. Misalkan hanya air kecuali gunung, misalkan tidak ada air kali, tidak ada apapun, kita minum ini cuma hanya air putih saja. Kalau kita minum, orang lain tidak. Kalau kita minum, maka bisa minum. Berlakulah hukum tayamum di situ. Bisa dipahami? Oke. Mudah sekali ajaran Islam ini, tidak banyak. Cuma mengamalkannya ibadah. Yang pertama kita tadi ada setan-setan yang mudah suka membisikkan. Mana ada yang lain? Kalau sekarang banyak agenda nanti kapan dikasih? Agenda sih. 1 bulan berapa kali? Iya. ya kali itu saja penyampaian dari Ustaz yang orang itu langsung mengingatkan bahwa Ustaz ini kan pengalaman. Tadi yang Ustaz sampaikan semua Ustaz gerakan bukan kalian bukan jadi saya bingung Ustaz bilang gimana semua ya. Ini bukan berarti Ustaz ini jantung main-main. Kali-kali ini. Saya tadi mikir ada di Iya, saya Ustaz baca itu ada Saya simpang pada tiba Pak. Ustaz pasti mencari bukan berkurang. Dengan saya berjalan kita jadi berarti kali-kali. Jadi jangan kemudian orang sederhana tapi luar biasa berarti pemahaman tentang satu buku itu ada semua di otak. Kadang-kadang sebelum tertentu saya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم انصرنا على المجاهدين في غزة، اللهم انصرنا على المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرنا على المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرنا على المجاهدين في كل مكان، اللهم ارحم